Brigade Qassam pasang jebakan, sejumlah tentara Israel tewas kena ledakan Selasa. بأن تلويح الاحتلال بالدخول في عدوان بري ضد شعبنا هو أمر لا يرهبنا ولا نخشاه بعون الله. Brigade Qassam membunuh beberapa tentara Israel dan melukai lainnya dalam penyergapan di Rafah, Gaza Selatan. Hal itu disampaikan oleh Brigade Qassam dalam sebuah pernyataan pada Senin, 10 Juni 2024. Usulan AS, sejumlah tentara Israel tewas dan terluka akibat para pejuangnya meledakkan sebuah rumah jebakan di kota Rafah, selatan jalur Gaza, kata Brigade Qassam, dikutip dari Techradle, Selasa, 11 Juni 2024. Pernyataan itu menambahkan bahwa rumah jebakan itu berisi pasukan Israel di Camp Shaboura di kota Rafah. Segera setelah kedatangan pasukan penyelamat, pejuang kami menghancurkan sekitar rumah yang diledakkan dengan mortir, kata pernyataan itu. IDF Hamas saling tembak mereka mencatat bahwa pejuang Qassam menghabisi pasukan musuh yang ditempatkan di selatan lingkungan Tal Al-Sultan dan sekitar rumah sakit Kuwait, di kota Rafah. Al Jazeera juga melaporkan bahwa helikopter Israel mulai mengevakuasi korban luka ke rumah sakit Israel untuk mendapatkan perawatan. Dalam operasi tersebut, pasukan Israel berhasil melemparkan granat asap guna memberikan perlindungan bagi evakuasi tentara. Sebagai informasi, setelah 8 bulan perang dan dukungan militer besar-besaran dari Amerika Serikat, AS, dan negara-negara barat lainnya, tentara Israel belum mampu mengalahkan Hamas. Pasukan Israel terus menjadi sasaran serangan pejuang Qassam di seluruh wilayah Gaza dari selatan hingga utara. Penyergapan yang berhasil dilakukan Brigade Qassam pada hari Senin menyusul pembantaian berdarah Israel di Camp Nuseirat pada hari Sabtu, 8 Juni 2024. Pembantaian itu dilakukan sebagai bagian dari operasi penyelamatan 4 tawanan Israel yang diambil oleh Hamas pada 7 Oktober, dengan imbalan tawanan Palestina yang ditahan di penjara Israel. Tentara Israel, tank, howitzer dan kendaraan lapis baja terlihat ketika mobilitas militer Israel terus berlanjut di perbatasan Gaza, di Nahal. Hamas mengumumkan bahwa Israel juga membunuh 3 tawanan Israel dalam serangan tersebut, yang melibatkan pemboman besar-besaran di wilayah sipil. Menurut New York Times, 43 dari 253 tawanan Hamas telah terbunuh. Para tawanan yang dibebaskan menyatakan bahwa ketakutan terbesar mereka adalah dibunuh oleh pemboman Israel yang tiada henti, yang telah menewaskan lebih dari 37.000 orang, sebagai bagian dari genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Pertempuran sengit, Al-Qassam terobos penyeberangan Karem Abu Salem, serang markas divisi Israel. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan terjadinya sebuah insiden keamanan yang serius di penyeberangan Karem Abu Salem di Rafah, Gaza Selatan. Laporan mengindikasikan, sekelompok petempur milisi perlawanan menerobos penyeberangan Karem Abu Salem di Rafah, yang terletak di selatan jalur Gaza dan terlibat dalam konfrontasi dengan pasukan pendudukan. Radio Tentara Israel mengungkapkan pada Kamis pagi apa yang digambarkannya sebagai insiden keamanan serius di perbatasan jalur Gaza, kata laporan Al-Mayadeen. Dalam sebuah pernyataan, Brigade Al-Qassam kemudian mengungkapkan kalau para petempurnya melakukan operasi pendaratan dan berhasil menerobos penyeberangan Karem Abu Salem, menyerang markas divisi Israel yang beroperasi di Rafah. Sebelum Al-Qassam mengeluarkan pernyataannya, koresponden radio militer Israel mengkonfirmasi laporan tentang orang-orang bersenjata yang berhasil menerobos penyeberangan yang terletak di daerah Rafah,
selatan jalur Gaza, dan maju menuju wilayah pendudukan Palestina di sekitar jalur Gaza. Lebih lanjut, laporan itu menjelaskan kalau unit-unit IDF yang melakukan operasi di sekitar lokasi menghadapi para pejuang perlawanan, sehingga menyebabkan terjadinya baku tembak sengit. IDF kemudian mengerahkan 2 drone dan tank Israel dikerahkan untuk mengejar milisi perlawanan, tulis laporan itu. Dalam catatan tersebut, juru bicara tentara Israel menekankan kalau potensi salah satu anggota kelompok untuk bisa kembali ke jalur Gaza tengah diperiksa. Korban IDF bertambah. Berbagai faksi Palestina pada Rabu, 5 Juni 2024, mengumumkan serangkaian operasi di berbagai wilayah jalur Gaza yang menimbulkan korban di antara pasukan pendudukan. Pasukan Israel mengakui kalau 10 tentara IDF menderita luka-luka dalam 24 jam terakhir selama pertempuran di jalur Gaza. Brigade Martir Is al-Din Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam Hamas, menegaskan bahwa mereka berhasil menargetkan tank Merkava Israel menggunakan peluru Al-Yasin 105 di timur kota Deir al-Balah di jalur Gaza Tengah. Selain itu, mereka melaporkan menargetkan tank D9 Israel di area yang sama. Brigade Al-Qassam mengarahkan mortir kaliber berat ke arah pasukan pendudukan yang ditempatkan di poros Netzarim, yang terletak di selatan kota Gaza. Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam di Palestina, menyatakan bahwa mereka meluncurkan beberapa proyektil ababil yang menargetkan konsentrasi pasukan pendudukan di sebelah timur Camp Bureij di jalur Gaza Tengah. Brigade tersebut mengkonfirmasi kalau para petempur milisi perlawanan terlibat dalam konfrontasi sengit dengan pasukan pendudukan di kota Rafah, selatan jalur Gaza, dengan senjata anti-lapis baja yang sesuai. Brigade Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas pemboman lokasi tentara pendudukan di sepanjang jalur pasokan di poros Netzarim, yang terletak di selatan kota Gaza, dengan menggunakan mortir kaliber berat. Sebagai tanggapan, Brigade Martir Al-Aqsa menyatakan menargetkan kelompok pasukan pendudukan yang maju ke timur Camp Al-Bureij dengan rentetan 107 roket, di samping rudal jarak pendek dan mortir. Selain itu, mereka juga menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di poros Netzarim di kota Gaza. Sementara itu, Brigade Mujahidin, sayap militer Gerakan Mujahidin, membenarkan kalau mereka menghancurkan pertemuan dan kerumunan pasukan pendudukan yang terletak di tenggara Camp Bureij dengan tembakan 107 rudal.